Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi bahwa negeri itu negeri yang makmur. Kemudian penduduknya pun diciptakan sebagai orang-orang yang pemaaf. Kemakmuran negara Indonesia itu digambarkan oleh Allah meskipun dalam lokasi yang kecil, tempatnya Ratu Boko, yang dalam penelitian Profesor Wahid Basa itu adalah negeri Sabah. Itu bisa dilihat di dalam Al-Quran bahwa bagaimana Allah menciptakan tempat itu begitu makmur, begitu subur. Bahkan jika dibandingkan dengan Mekah, Quraisy, kata Allah sendiri, kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang Quraisy itu tidak mencapai 10% yang diberikan Allah kepada kaum Sabah yang berada di Indonesia itu. Dan tempat-tempat seperti itu di Indonesia sangat banyak sebetulnya. Artinya bagaimana makmurnya Indonesia, bagaimana suburnya Indonesia, dan aman, nyaman untuk dihuni. Artinya sebetulnya menurut saya Indonesia itu seperti surga. Kepingan surga yang ada di dunia ini. Persoalannya, mengapa penduduknya sendiri tidak merasakannya hidup dalam surga? Surga dunia maksud saya. Jawabannya adalah Indonesia ini, penduduknya ini banyak yang melakukan perilaku-perilaku ahli neraka, bukan ahli surga. Kalau orang-orang di surga itu mereka dalam Al-Quran dikisahkan bahwa mereka itu ucapannya itu penuh dengan keselamatan, ucapan-ucapan kebahagiaan, dan berperilaku bagaimana orang-orang yang saling memberikan keselamatan, saling memberikan kebahagiaan. Kenapa Indonesia penduduknya tidak berlatih seperti penduduk surga? Ketika di dunia ini, kenapa tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan, kebahagiaan, yang kemudian disusul dengan perilaku-perilaku yang penuh keselamatan dan kebahagiaan, sehingga di dunia ini penduduk Indonesia ini bisa merasakan surga dunia, insya Allah di akhirat mendapatkan surga akhirat juga. Kalau seperti ini, seperti sekarang ini, banyak penduduknya yang berperilaku ahli neraka, gemar berbohong, curang, iri, dengki, khianat, tidak amanah, sering menyakiti orang lain, tidak saling berkasih sayang, saling menjatuhkan, berbicara kasar, mencuri, merampok, dan penduduknya menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang buruk perilaku hati dan kata-katanya.
penduduknya sendiri penjilat dan hanya mau mendekati orang-orang yang berkuasa, mendekati penguasa ekonomi, penguasa negara. Perilaku itu sebetulnya perilaku ahli neraka, padahal kita diberikan tanah negara yang bisa dikatakan surga dunia. Seandainya kita mau berperilaku baik, perkataan lemah lembut, berkasih sayang di antara sesama, tidak curang, jujur, adil, saling mencintai, saling menghormati, kita akan merasakan bahwa kita benar-benar berada di dalam surga dunia. Tanahnya sudah subur, perilakunya juga baik orang-orangnya. Bukankah itu menyenangkan? Caranya gimana? Laksanakan Pancasila. Ada sila persatuan Indonesia. Persatuan itu harus dibangun dengan cinta dan kasih sayang, bukan pertengkaran. Jika ada permasalahan, bagaimana? Ada musyawarah. Gunakan dalam musyawarah itu pendapat terbaik, bukan pendapat terbanyak. Kemudian kita harus memperlakukan orang lain sebagai manusia yang beradab, agar mereka juga memperlakukan kita secara beradab. Jika punya rezeki, jika punya keuntungan, berperilaku adil kepada sesama. Semuanya itu dalam rangka mengabdikan diri kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu anugerah bagi bangsa Indonesia agar bisa melaksanakannya. Dengan demikian bisa merasakan surga di dunia ini, hidup di dalam tanah yang makmur dan orang-orangnya berperilaku baik. Begitu. Mari kita sama-sama belajar menjadi para penduduk surga, dimulai diri kita sendiri pada saat ini di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.